Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan menduga terdapat kemahalan harga dalam rencana pembelian pesawat jet tempur Mirage 2000-5 bekas dari Angkatan Udara Qatar yang kini dibatalkan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Koordinator Indonesian Corruption Watch atau ACW, salah satu lembaga dari koalisi itu, Agus Sunaryanto mengatakan indikasi kemahalan itu terlihat dari selisih harga pesawat dalam rencana pembelian oleh Kemenhan dan harga beli pesawat. Agus mengatakan berdasarkan informasi resmi dari Kemenhan, nilai kontrak setiap satu unit pesawat Mirage 2000-5 dan sejumlah item lain mencapai 66 juta dolar Amerika Serikat AS atau 1.031.827.500 rupiah atau 1 triliun per unit. Padahal sekitar tahun 1997 atau 20 tahunan lalu, harga pasaran pesawat itu hanya 23 hingga 30 juta dolar AS per unit. Meski demikian, Agus memberikan catatan bahwa harga itu belum termasuk biaya pemeliharaan, pelatihan, dan operasional. Berdasarkan perhitungan ICW bersama Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat selisih 33 juta dolar AS antara harga yang sempat ditekan Kemenhan untuk setiap pesawat dibanding harga jual pesawat itu pada 27 tahunan lalu. Dengan demikian, selisih nilai kemahalan pembelian 12 unit pesawat Mirage 2005 bekas mencapai 396 juta dolar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman jurnalis, terima kasih sudah hadir. Hari ini ya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan ya berencana untuk melakukan pelaporan atau pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dalam hal pembelian pesawat Mirage 2000-5 sebagaimana ramai dibicarakan. Laporan sudah kami siapkan dengan mengumpulkan informasi-informasi, mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi yang menurut kami cukup untuk menjadi pijakan bagi KPK dalam mengusut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Jadi apakah nantinya informasi dokumentasi yang kita sampaikan valid atau tidak, tentu KPK yang lebih berwenang untuk menyatakan itu. KPK yang lebih berwenang untuk menelusuri lebih lanjut. KPK yang lebih berwenang untuk menentukan apakah pembelian Mirage ini masuk dalam kategori dugaan tindak pidana korupsi atau tidak. Semata-mata tujuannya karena ini kaitannya dengan anggaran negara, tentu untuk membuat masalah ini menjadi clean and clear, bukan menjadi perdebatan di ruang politik belaka yang tidak berujung apa-apa dan tidak memberikan manfaat apapun bagi rakyat Indonesia, tetapi melalui proses yang formal dengan kanal yang resmi dan proses yang reliable melalui instansi pemerintah yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia atau KPK RI. Itu pembuka dari saya. Kasus ini sebetulnya, kasus seperti ini bukan hal yang baru bagi KPK. Jadi sebelumnya ada berbagai kasus di KPK yang ditangani berdasarkan informasinya dari kasus korupsi yang terungkap di luar negeri ya. Jadi saya kira KPK tidak bisa terlalu lama menunggu ya, mesti harus proaktif bekerja sama dengan penyidik dari Uni Eropa. Ini sama seperti misalnya dulu kasus Garuda kan munculnya bukan di sini, ya. Informasinya muncul di Inggris gitu kan, dan juga ada banyak kasus lain. Oleh karena itu kemudian saya kira KPK harus mulai bergerak melakukan penyelidikan, bekerja sama mengumpulkan informasi awal agar kemudian bisa ditingkatkan menjadi statusnya menjadi penyidikan. Pembelian itu dikatakan batal, tapi kan batal dan ditunda itu kan beda tipis 11-12 kan. Karena dari informasi percakapan yang bocor itu kan sebetulnya ini hanya penundaan saja sampai menunggu proses politik selesai. Apapun itu, tapi indikasi awal terjadinya tindak pidana korupsi dan dugaan penyuapan ini mestinya ini harus menjadi perhatian bagi KPK untuk segera mulai penyelidikan. Terima dia terjadi. Oke, yang kami
turut sampaikan kepada KPK adalah terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan ada kickback yang diterima oleh seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan. Kemudian kalau terkait dengan belum ada dana negara yang keluar, satu, kemudian yang kedua kontrak sudah dibatalkan, tentu kita sebagai masyarakat berhak untuk bertanya, kalau tidak ada dana yang dikeluarkan, bagaimana proses perumusan sampai pada titik untuk melakukan atau rencana pembelian sejumlah pesawat. Tadi soal kontrak sudah dibatalkan, mana bukti kontrak yang sudah dibatalkan itu, tolong juga tunjukkan. Jangan hanya penyampaian lisan, apalagi pemberitaan ini sudah menjadi konsumsi publik beberapa minggu kebelakang. Jadi kalau ditanya apa indikasi tindak pidana korupsi yang kami laporkan, adalah indikasi penerimaan suap. Lagi-lagi, karena itu masih indikasi, karena punya keterbatasan kami sebagai organisasi masyarakat sipil, kami serahkan kepada KPK untuk menelusuri kebenaran penerimaan kickback oleh seorang penyelenggara negara di Kementerian Pertahanan. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani menyebut, pihaknya juga menenggarai indikasi pejabat Kemenhan menerima suap, sebagaimana diberitakan media asing MSN.com, news aggregator yang terafiliasi dengan Microsoft. Mereka menyebut Badan Anti Korupsi Uni Eropa atau GRESO menyelidiki kontrak pembelian Mirage 2005 bekas yang diwakili Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan pemerintah Qatar. Koalisi Masyarakat Sipil telah melaporkan indikasi korupsi ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, laporan tersebut diverifikasi terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra membantah terdapat korupsi dalam pembelian Mirage 2005 dari Angkatan Udara Qatar yang telah dibatalkan. Herindra menyatakan pihaknya bakal menempuh jalur hukum terhadap penyebaran informasi pengadaan pesawat jet tempur itu. Di sisi lain, juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, mengatakan tidak ada pembelian jet tempur Dassault Mirage 2005 dari Qatar sehingga kontraknya tidak efektif. Sehingga tidak pernah ada transaksi apapun berkaitan dengan jet tempur Mirage. Dhanil lantas mempertanyakan dari mana suap pembelian jet Mirage berasal jika tidak pernah ada transaksi apapun. Adapun Dhanil merespon koalisi masyarakat sipil yang melaporkan dugaan korupsi pembelian jet Mirage ke KPK. Sudah dijelaskan di awal bahwasannya tidak ada pembelian, kemudian kontrak tidak efektif, artinya tidak masuk akal kalau kemudian Kemhan atau Menhan itu dikaitkan dengan suap atau menerima suap, apalagi menerima komitmen fee atau apapun namanya itu. Jadi sesuatu yang tidak ada, kemudian ini yang kemudian ditebarkan seolah-olah ada. Yang tadi yang katanya bawa uang pakai pesawat jet itu fitnah, itu jelas fitnah dan gelap. apa itu? Yang jelas tidak ada fakta seperti itu. Kami juga bingung ini diskenariokan seperti apa. Kementerian Pertahanan tidak pernah tahu terkait ada hal-hal seperti itu. Yang jelas ini fitnah dan hoak yang sangat ya. Dhanil mengatakan jika koalisi masyarakat sipil ingin mencari tim ses pasangan tertentu, lebih baik mendeklarasi secara terang-terangan saja. Dengan begitu, koalisi masyarakat sipil bisa berkampanye untuk melawan kubu Prabowo. Dhanil menegaskan tidak ada data mengenai pembelian jet Mirage dari Qatar, yang ada hanyalah kontrak yang kini sudah tidak efektif. Dia mengatakan jika uang muka atau DP sudah dibayarkan, barulah sebuah kontrak pembelian bisa efektif. Lantas, kenapa pemerintah tidak jadi melakukan pembelian?
Daniel menyebutkan pemerintah mengalami keterbatasan fiskal dalam membeli pesawat Mirage. Yang ketiga mengenai PT TMI. Coba jelaskan, katanya yang mengatur semua kontrak. Coba PT itu masih ada di keperanannya. Itu juga dalam berbagai diskusi itu sering dituduh, Pak. PT TMI yang katanya mengatur semua kontrak pengadaan dan dapat komisi. PT TMI ini tidak pernah ada kontrak atau membuat kontrak dengan Kementerian Pertahanan. Jadi tidak ada transaksi, tidak ada kontrak, apalagi transaksi, dan tidak pernah terlibat jual beli atau apapun itu dengan Kementerian Pertahanan. Kalau ada TMI itu dia terkait kumpulan para ahli yang membantu melakukan pengawasan terhadap kualitas alutsista atau barang yang dibeli dan diadakan oleh Kementerian Pertahanan. Demikian. Jadi tuduhan bahwa PT TMI dapat komisi-komisi dari pengadaan pesawat itu bohong yang keberapa itu? Bohong yang ketiga, keempat. Udah keempat ya. Tadi pesawat yang nggak jadi dibeli dibilang disuap. Kedua, katanya si Eva yang sudah lama di penjara katanya ikut membantu suap tersebut. Ketiga, fee pesawat orang nggak jadi dibeli, bagaimana bisa ada fee? Keempat, PT TMI katanya yang berperan selama ini untuk pengadaan pesawat di Kemenham. Ternyata itu satu kontrak pun dia tidak pernah ikut. Ada lagi? Ada berita bohong apa lagi? 4. Mungkin besok kita bikin lagi. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Ya, dulu lah, mau usah yang lain dulu lah. Coba ya, ini dulu, yang tengah dulu. Ya pada. Itu tadi yang beli di tidak ada transaksi, Pak. Tidak jadi beli. Sudah tanda tangan kontrak, tapi dana non hepeng, nggak ada uang, akhirnya ada putus kontrak. Jadi dibatalkan, di cancel. Dia tidak tanda tangan segala macam, jadi Dibatalkan, di cancel. kontrak tidak pernah efektif, ya akhirnya berakhir gitu kan. Kontrak tidak pernah efektif karena syarat-syaratnya tidak dipenuhi, antara lain kita tidak punya dana. Jadi kalau dananya nggak turun, siapa yang mau nalangin uang suapnya? Ya nggak mungkin dong pejabat Kemenham nalangin suapnya sedangkan dananya dari kas negara nggak turun. Benar nggak? Dan itu kan dananya bukan cepet atau 2 juta, pasti tuduhannya jutaan dolar kan? Ya, jadi kontrak tidak efektif karena kita tidak sanggup, tidak ada dana sehingga kontraknya tidak berakhir atau apa tuh? Ya, tidak jalan, tidak memenuhi syarat itu ya demi hukum sudah berakhir. Jadi karena kontraknya itu kontrak bersyarat. Karena syaratnya tidak dipenuhi, maka kontrak tidak lanjut, tidak efektif. Karena apa? Tidak ada uang. Kalau tidak ada uang, terus siapa yang nalangin suapnya? Dan itu suapnya bukan 1 juta 2 juta dolar. Itu yang dari situ kelihatan logikanya memang benar-benar hoax murni. Ya, yang sebelah sini. Betul, ya Pak? Iya. Sama PT apa, Pak? Terus kalau di kontrak klausulnya apakah ada penalti kalau memang ada pembatalan kontrak secara sepihak? Ya, kontraknya tentu dengan pemerintah Qatar. Jadi kontrak Kemhan dalam hal ini mewakili pemerintah Indonesia dengan pihak Qatar. Pertanyaannya adalah pada saat pembuatan kontrak dengan pemerintah Qatar, pernah nggak ada uang keluar duit dari pihak Indonesia? Nggak ada. Tidak ada 1 sen pun. Tidak ada 1 sen pun dari kas negara. Jadi mana mungkin pejabat Kemenham menalangi uang suapnya? Jelas ya? Itu hitam putih tuh. Kalau memang dananya ada turun ya tanya aja ke DPU. Jadi nggak mungkin ditalangi uang suapnya. Orang dananya 1 sen pun nggak turun. Silakan lagi. Oh ini ngebus dari tadi. Apa lagi? Oh ya silakan. Izin Bang, ada beberapa. Yang pertama soal tadi terkait pengadaan, menyambung yang tadi juga, konsekuensi Bang atas batalnya kontrak dengan Qatar ini, apakah ada
semacam gangguan dengan diplomasi antara Indonesia dengan Qatar. Kemudian yang kedua kan tadinya marriage ini diadakan untuk persiapan menyambut datangnya Rafale ya Bang. Apakah batalnya kontrak marriage ini Kemhan mencari alternatif lain untuk menyiapkan transisi pesawat tempur kita yang sempat disampaikan juga oleh Pak Menhan bahwa marriage ini didatangkan untuk menyambut kedatangan Rafale supaya pilot-pilot tempur kita ini terbiasa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penyebaran kabar hoax ini kan bermula dari situs berbahasa asing ya Bang. Apakah juga sudah diketahui sumber pertamanya, kemudian kalau belum diketahui apakah akan dicari tahu, bila memang bukan di Indonesia mungkin ada di luar negeri juga apakah akan dikejar. Yang ketiga soal langkah hukum Bang. Baca amat dulu Tiga langkah hukumnya Bang, tadi kan Abang nanti siap. Gak ingat pertanyaan lu, mending lu bayar gua. Soal situs berbahasa asing ya, bukan berarti gara-gara berbahasa asing nggak ada kaitan dengan orang Indonesia. Saya bisa hari ini bikin 100 situs segala macam bahasa ya, itu aja. Justru itulah dari segi penuturan kata-katanya itu semua nggak benar. Kalau itu berbahasa asing, dia orang asing itu pasti pakai logika. Di mana suapnya kalau nggak ada jual beli? Jadi itu adalah situs pesanan dengan memakai akun asing agar kelihatan benar. Kalau Anda mau saya bikin situs lagi dalam bahasa Cina, besok kita bikin asal ada. Ya, itu jawabannya. Jadi jangan kayak kalau asing itu bahwa itu benar. Yang lain jawab. Ini Konpresmen Bang Hotman ini asik juga. Pertama begini, terkait dengan itu marriage dan hubungan diplomatik dengan Qatar, tidak ada masalah hubungan dengan Qatar karena kontrak tersebut tidak ada syarat-syarat yang bisa merusak hubungan diplomatik. Apalagi Pak Indonesia dan Qatar memiliki hubungan yang mutual understanding. Kemudian kedua terkait ini dengan misalnya Dassault itu tentu tidak ada masalah karena kan kita tidak berkontrak atau tidak terkait dengan Mirage 2000-5 ini dengan Dassault, tapi dengan Qatar, walaupun ini produksinya Dassault. Jadi tidak ada masalah sama sekali terkait dengan itu. Jadi pihak Qatar, pihak Dassault semuanya paham kondisi kita. Kemudian kedua terkait dengan upaya Kementerian Pertahanan untuk terus mencari pesawat tempur yang terbaik itu terus dilakukan. Kalau kemudian karena ini juga terkait dengan kapasitas fiskal kita. Jadi sementara ini yang bisa dilakukan untuk menutup kekosongan dirgantara kita selama menunggu Rafale itu adalah tadi kita melakukan retrofit. Jadi beberapa pesawat lama kita lakukan retrofit untuk menjaga wilayah udara kita. Begitu. Satu lagi yang paling informasi yang sangat mengherankan di sini, ini video tadi yang mengatakan bahwa ada sogokan untuk pesawat Mirage dan melibatkan nama Eva. Coba lihat, itu video itu benar-benar pakai logo apa? DPP NCW. Ya, ini dulu yang juga memviralkan Raffi Ahmad pencucian uang. Dan di belakangnya nanti ketuanya yang bicara pakai kata penutup. Ya. Di belakangnya nanti ketuanya yang bicara yang berinisial H tersebut. Dulu waktu Raffi Ahmad dengan wartawan segini banyak kita tantang, kita berhari-hari kita datang dong, nggak berani datang, hidungnya datang, yang ada gosipan aja terus. Ya, sekarang ada lagi nih pakai nama itu, ini lah pakai ini, DPP NCW. Di belakang nanti ada itu dia juga ngomong dengan kata penutup. Coba lihat baju putih lagi dia. Bentar ya, lihat ntar lagi ya. Lagi pula satu pun kata-kata yang dikutip ini nggak ada kata sogokan, tapi teksnya sogokan dalam pembelian pesawat Mirage. Tuh dia tuh. Lagi itu Bu ya, ada. Apa orang yang nggak bisa bahasa Inggris saya nggak ngerti.
Tuh, dia orang Indonesia yang nerangin coba. Jadi dia bikin penafsirannya sendiri, tapi bahasa Inggrisnya tidak sesuai dengan apa yang diomongin. Nah, selanjutnya pada pembunuhan yang dilakukan oleh Rachel di tahun 2022 terhadap Eva Kaili dan kawan-kawan. Kok mati? Ya udah dia sendiri deh. Ada semua kalian kan? Lihat nanti di belakang penutup kata-katanya itu, ya ketua NCW itu memberikan kata penutup. Bahkan logo dia di semuanya. Jadi ini adalah murni fitnah. Tunggu sesudah selesai minggu tentang kita akan ambil tindakan hukum. Itu tadi jawabannya atas pertanyaan itu. Bang, sorry, untuk tindakan hukum yang akan dilakukan apa pasal yang mungkin disangkakan? Itu kita akan pertimbangkan, tapi yang jelaskan dua pasal yang relevan, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pencemaran nama baik, dan juga pasal 28 menyebarkan berita bohong. Ancaman hukumnya 6 tahun dan 4 tahun. Tapi itu nanti keputusannya. Saya belum dapat instruksi. Berarti minta bantuan tim Siber Polri atau gimana, Bang? Apa? Tim Siber Polri, minta bantuan tim Siber Polri atau gimana, Bang, untuk ini? Kan tergantung nanti pelapor lapor kemana, ya kan? Cyber Polri gini, pada dasarnya pencemaran yang baik-baik itu kan delik aduan, ya. Kalau menyebarkan berita bohong bisa juga, tapi nanti tergantung dari keputusan pimpinan Kemenham, belum bisa keputusan final sekarang. Tapi yang jelas bahwa video yang saya pamerkan barusan benar-benar hoax. Dan jelas-jelas di video itu ada tulisan DPP NCW, di penutupnya pun ada kata-kata dia, sehingga itu tidak jauh beda dengan tuduhan kepada Raffi Ahmad yang sampai hari ini satu pun nggak bisa dibuktikan tuduhannya. Cukup jelas? Bang, kapan masuk laporannya ke, kalau misalkan menjadi melaporkan itu belum ada keputusan dari klien, tunggu. Bang, Yaman kan punya perangkat intelijen, Bang. Ini berarti kan indikasi pelakunya dalam negeri atau luar negeri? WNI atau asing? Ini minggu tentang, jangan dulu deh. Jangan kita nanti dianggap mengganggu, makanya kita nggak mau menyebutkan oknum siapa. Jangan dulu. Tadi udah dibatasi bahwa ini kita batasi dulu kepada substansi hukumnya. Yang jelas saya udah bilang tadi, dari cara menerjemahkannya kepada isi video kelihatan benar itu orang Indonesia. Karena videonya mengatakan ini, diterjemahkannya sombong. Atau dia nggak ngerti bahasa Inggris. Yang kedua, dalam isi itu tidak ada kata-kata pesawat miras dibeli, tapi dalam teksnya pembelian sogok miras, padahal pesawatnya itu nggak jadi dibeli. Jadi benar-benar bohong total semuanya. Tadi kan disebutkan ditandatangani pertama itu Januari 2023, itu batalnya itu per kapan gitu. Kemudian pihak yang membatalkannya itu kedua pihak atau Indonesia saja? Tadi karena ada keterbatasan fiskal, nggak punya duit itu aja ya. Nggak punya duit itu tadi istilah Bang Hotman, kemudian dibatalkan. Jadi per akhir 2023. Desember berarti, Bang? Ya, sekitar segitu. Masih ada? Juni 2000 pertengahan 2023, Juni-Juli. Terakhir saya tunjukkan di sini surat kuasa saya dari lembaga Kemenham ya, bukan dari oknum pribadi pejabat ya. Jadi saya tidak mengganggu minggu tadi. Saya tidak dapat kuasa dari oknum pribadi, tapi dari langsung yang tanda tangan Pak Sekjen atas nama kementerian, atas nama institusi, bukan atas nama oknum pribadi atau pejabat. Dan kalau memang orang yang duduk tersebut berani tampil, ya buktikan dong. Jangan cuap-cuap tapi ngomong bohong melulu di medsos. Janganlah hidup dengan penuh kebohongan dan fitnah. Masih ada? Udah cukup? Nggak ada lagi doorstop ya? Berarti sudah ada ini Pak, komunikasi sama pemerintah Qatar? Sudah. Per Juni-Juli itu. Jadi pembatalan itu sekitar Juni-Juli, artinya kontrak tidak efektif.
karena ada keterbatasan fiskal tadi, artinya beberapa syarat kita untuk mengefektifkan kontrak itu tidak terpenuhi. Salah satu ya misalnya DP dan sebagainya, itu yang membuat kontrak tidak efektif. Jadi pertanyaan kuncinya adalah jawaban kunci, karena kita tidak jadi beli, jadi tidak ada 1 sen pun uang keluar dari kas negara, 1 sen pun uang. Karena tidak ada 1 sen pun uang dari kas negara, jadi yang bayar uang sogoknya siapa dong? Masa pejabat Kemenhan mengeluarkan puluhan juta dolar? Ini kan komisinya bukan 1 miliar 2 miliar rupiah. Dari situ aja udah jelas bahwa itu kalau ada itu kan jelas berita bohong gitu kan. Mana mungkin Pak Daniel ini keluarin 5 juta dolar atau 20 juta dolar? Pinjam ke Bang Hotman. Ya, mending bayar ke gua. Itu aja udah jelas. Makanya orang yang bikin video ini benar-benar nggak punya otak dan nggak punya pengalaman sebagai ahli hukum. Karena redaksi sama teksnya berbeda. Running teksnya mengatakan pembelian pesawat Iras, dia tidak ngecek bahwa pesawat itu tidak jadi dibeli. Dia mengatakan ada sogok, tapi dalam redaksinya nggak ada kata-kata sogok. Dia mengatakan Eva, padahal Eva udah di penjara pertengahan 2022, sedangkan kontrak ini 31 Januari 2023. Jadi semua berantakan. Udah? Cukup ya? Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Lawan gue gak ada yang berani.